Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad bin Pamungkas dengan NIM V1323001. Saya adalah mahasiswa Universitas 11 Maret dengan jurusan D3 Manajemen Pemasaran. Jadi adanya saya di sini yaitu saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester yang sudah diberikan Pak Lutfi ya. Langsung saja kita akan mengerjakan. Jadi di sini itu kita akan nantinya itu mencari kemiripan antara satu brand dengan brand lain. Jadi pertama-tama kita langsung saja ke langkah yang pertama yaitu kita akan meng-hide kolom-kolom yang tidak dibutuhkan. Itu seperti ini. Time, timestamp ini, terus jenis kelamin, provinsi daerah, terus usia, terus ini sampai sampai ini. Apakah Anda pernah membeli produk Dagadu? Ini kita klik kanan, lalu kita hide. Sudah kalau sudah gitu, kita akan mencari rata-rata dari kolom gini kemiripan brand H&M dengan Degadu sampai eh, nanti kolom terakhir ya. Langsung saja kita masukkan tulisnya sini sama dengan average. Ini kita sampai bawah. Lalu kita kurung tutup, enter. Ini sudah keluar hasil rata-rata kolom G. Untuk mempercepat langsung saja kita klik ini titik kecil ini. Kita klik dan tahan, terus kita tarik sampai nanti kolom terakhir, terus sampai ya ini kolom terakhirnya ya. Nah, ini sudah keluar semua ya, hasil dari rata-rata masing-masing kolom. Selanjutnya kita akan membuat sheets baru. Sebentar, saya akan share screen ulang ya, agar nanti tidak terjadi error. Baik, kita sudah ada di sheets baru ya. Jadi langsung saja kita akan membuat kolom-kolomnya. Yang pertama di kolom A ini kita akan membuat nomor nomor satu, dua, ini sampai 10 ya. Kita klik, kita tahan duanya, saya nomor satu sama dua, kita klik dan tahan titik kecilnya itu, lalu kita buat sampai 10. Nah, sini sudah. Terus kolom B ini kan kita buat ya, tulisan brand. Jadi nanti ini di bawahnya sini ada brand-brand seperti H&M dan lain-lain. Terus nanti sampai yang sini juga ada H&M dan lain-lain. Yang pertama yaitu adalah H&M, H&M. Terus yang kedua ada Dagadu. Terus selanjutnya ada Uniqlo. Selanjutnya ada Zara. Terus ada eksekutif. Terus ada di sini 3 second. Terus ada Erigo. Terus ada Matahari dari Pep Store. Terus ada Ramayana sama yang terakhir ada Jogger. Oke, kita rapikan dulu. Nah, ini agar mempercepat jadi kita nggak perlu mencetak satu-satu. Langsung saja kita blok kolomnya, kita kontrol copy, kita ke kolom C, kita klik kanan, kita ke paste spesial, transpose ini kita centang, lalu kita oke. Baik, ini sudah jadi ya kolomnya ya. Terus ini kita akan memasukkan angka 0000. Tapi ini enggak sembarangan ya. Jadi kita memasukkannya itu kayak di H&M. Di sini berarti ya H&M. Terus kita tulis 0. Terus di sini kan Dagadu. Terus Dagadu di sini nomor 2. Kita klik nolnya di sini. Terus gitu terus ya. 0. Terus ini 0, 0, 0, 0. Terakhir itu Joker ya. Terus kita akan merapikan ininya dulu aja agar enak ya dilihat. Hmm, hmm. Ya, sudah kita rapikan.
Setelah kita masukkan, terus langkah selanjutnya kita akan mengambil data-data yang di from response satu ini dari yang pertama yaitu kemiripan H&M dengan Dagadu sampai kemiripan H&M ini dengan jogger. Nih, kita copy. Nah, terus kita masukkan ke sini, tapi masukannya itu nggak langsung Ctrl V seperti biasa. Kita menggunakan paste spesial, kita menggunakan values, kita klik OK. Terus yang bawahnya ini juga mirip-mirip. Kita paste spesial, terus kita values, terus kita transpose, terus kita giniin terus. Terus selanjutnya tadi udah H&M sama jogger. Terus ini selanjutnya kemiripan Dagadu sampai kemiripan Dagadu dengan jogger. Ini kita copy sama seperti tadi ya. Paste spesial, values, oke. Sini juga paste spesial, values, kita klik transpose, oke. Lanjut, Uniqlo dengan cara kemiripan Uniqlo dengan cara sampai kemiripan Uniqlo dengan jogger. Uniqlo dengan jogger kita copy, pindah sheet. Ini tadi Uniqlo, kita pas spesial, values, oke. Itu terus ya guys, sampai nanti yang terakhir eksekutif sampai ini. Maaf, maaf. Ya Zara dulu ya, baru udah eksekutif ya. Wow, sarannya tadi belum. Nah, nih. Kemiripan Zara, kemiripan Zara dengan eksekutif sampai Zara dengan ergo. Mana, 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 mana. Ini agak lama ya, maaf ya. Soalnya ini sensitif banget. Samping-sampingnya itu kanan, base special, values. Oke, special values transpose. Terus di sini ada eksekutif sampai ke eksekutif dengan jogger special values. Oke, special values transpose. Oke, udah 3 second, 3 second sampai 3 second dengan jogger. Oke, special values. Oke, sah. Nih, special values transpose. Di sini Erigo dengan matahari sampai Erigo dengan jogger. Tapi special values transpose. Oke, special values transpose. Oke. Selanjutnya ini pemiriman matahari ini sampai matahari dengan jogger. Copy. Sorry, saya notice ada kesalahan guys. Nah, ini kesalahan nih. Tadi sampai mana nih? Erigo ya. Maaf guys, kurang teliti. Erigo. Ikut sampai ikut dengan jogger. Tapi kita itu nulisnya nggak boleh di nolnya guys. Nah di sininya ya harusnya ya astagfirullah. Lius. Nah kalau salah satu nanti hasilnya bakal salah guys ya.
Transpos. Oke, jadi guys, ini sudah keisi semua ya datanya ya. Terus semakin kecil angkanya itu berarti semakin mirip. Nah, kalau kita lihatnya kayak polosan gini aja kan, pastinya nanti kita bingung ya. Yang paling mirip ini, misalnya Ejana itu paling miripnya sama siapa sih? Kan ini nanti lama ya lihatnya ya kalau misalnya kosan aja. Jadi langsung aja kita blok. Terus conditional formatting ini kita color scale. Kita pilih yang ini green, yellow, red color scale. Jadi ini penjelasannya itu gini. Semakin merah warnanya itu berarti itu semakin mirip antara satu sama lain. Dan semakin hijau berarti semakin tidak mirip. Contohnya ini kita ambil satu contoh aja. Dua deh. H&M ini dengan dagadu itu kan warnanya beda banyak. H&M-nya merah, dagadunya itu hijau banget. Itu berarti H&M dan dagadu itu beda banget gitu, nggak ada mirip-miripnya. Terus H&M dengan Uniqlo dan Zara. Ini Uniqlo dan Zara-nya ini warna itu oranye, oranye dan H&M-nya ini merah. Berarti ini eh, mirip ya, tapi nggak miripnya yang banget. Cuman mirip lah pokoknya. Terus H&M dengan eksekutif ini juga mirip, tapi miripnya itu nggak semirip Uniqlo Zara dengan H&M. Terus Trisecond Erigo itu ya di bawahnya eksekutif kemiripannya dengan H&M. Terus semakin ini semakin hijau muda, terus hijau-hijau sampai hijau tua ini berarti itu semakin nggak mirip. Terus ini Dagadu ini. Dagadu ini miripnya yang hijau kan, itu mirip dengan Uniqlo dan Zara, tapi nggak mirip banget. Terus Dagadu dengan Jogger. Maaf, maaf. Dagadu ini yang merah ini ya. Jadi Dagadu itu nggak mirip ya sama H&M, Uniqlo, Zara gitu. Sama Lexus sudah nggak mirip. Tapi sama Trisekon sama Rigo ya lumayan mirip lah. Terus Dagadu ini sama Jogger ini mirip karena warnanya Joggernya ini oranye itu yang tua. Jadi kesimpulannya itu Dagadu miripnya itu sama Jogger. Gitulah pokoknya guys. Jadi kita akan mengcopy ini ke SPSS ya. Kita akan mengerjakannya, melanjutkan pengerjaannya di SPSS. Ini kita desimalkan dulu. Geser. Ini langsung saja kita copy ini dari ajaran ini sampai ke terakhir ini kita copy terus kita pindah ke SPSS ya. Kita ke data view, langsung saja kita paste di sini. Seret. Nah, ini kita kan yang var-nya ini langsung saja kita ganti dengan brand. Ini H&M. Di sini tuh nggak bisa pakai spasi, pakai angka, terus pakai simbol-simbol dan simbol-simbol kayak dan yang kayak angka 8 itu nggak bisa ya. Jadi kita pakainya tulisan N aja. Soalnya ada Dagadu, Uniqlo, Zara, ada eksekutif. Dagadu, Uniqlo, Zara, Uniqlo, Zara, the eksekutif. Selanjutnya ada apa ini? Kita lihat lagi. Trisekon Eriko Matahari. Ini Sekon Eriko Matahari. Terus ini Ramayana Jogger. Terus values-nya ini kita ubah yang di sini ya. Value satu itu adalah brand. Kita add, jangan kita oke dulu. Terus value 2 ini ada H&M. Add, value 3 ada Dagadu. Add,
value 4 ada Uniqlo, add, terus ini ada Zara value 5, add, terus 6 ada eksekutif, add, terus yang ketujuh ini ada 3 second, kita add juga, terus 8 ada Erigo, 9 Matahari, Ring, 10 Ramayana, 11 Joker. Kita add. Terus kita oke. Selanjutnya kita akan ke analisis. Terus kita ke scale. Kita yang multidimensional scaling alat scale ini. Terus brand-brandnya ini yang kayak H&M terus seterusnya ini akan kita masukkan ke variabel semua ya. Saja kita masukkan. Terus kita klik model. Kita pilih yang rasio. Oke. Option. Kita pilih yang grup plot sini kita centang. Kita continue. Lalu kita oke. Baik, ini hasilnya sudah keluar ya. Saya akan share screen ulang agar terlihat oleh kita. Share. Jadi di sini sudah keluar dan kita akan menganalisis datanya. Di sini ada form matriksnya, stresnya yaitu 0,23 sekian ini. Jadi ini itu kayak tingkat kesalahannya gitu. Semakin kecil itu berarti kesalahan itu semakin sedikit gitu loh. Jadi semakin bagus malah kalau semakin kecil. Terus for matrix yang RSQ-nya ini 0,91159 sekian. Ini itu berarti 91,159. Ini tuh berarti modelnya ini tuh bagus ya karena ini tuh hampir 100%. Berarti itu bagus karena kalau RSQ-nya ini itu semakin tinggi itu berarti semakin bagus. Kayak milik kita ini juga bagus. Terus di sini ada ini bisa kita baca ini. Di sini ada 4, Uniqlo, Eksekutif, H&M, Zara. Nah, itu berdekatan karena keempatnya itu brand luar dan sama-sama fast fashion. Pak. Terus Erigo, Trisecond itu juga di kelompok yang sama karena keduanya itu sama-sama brand lokal dan ya mirip-mirip lah. Terus Dagadu sama Jogger itu berdekatan karena Dagadu itu kayak oleh-oleh khas Jogja gitu pakaian. Terus Jogger itu juga tapi dari Bali. Terus Matahari sama Ramayana ini itu mirip karena kan itu sama-sama kayak punya store gitu ya. Terus itu kayak cocok gitu loh untuk keluarga. Terus ya jualannya pun juga nggak mahal-mahal banget kan. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan berlanjut ke tugas yang kedua. Baik, selanjutnya kita sudah di file yang kedua. Jadi file ini itu didapatkan menggunakan cara yang mirip-mirip seperti yang tadi saya sudah kerjakan atau buat di tugas yang pertama itu ya. Tapi untuk mempercepat langsung saja kita kerjakan. Jadi nggak usah kita masukkan satu-satu dari from response ini, jadi lebih cepat kan. Terus langsung saja ini kita akan seperti tadi kita blok, kita kondisional color scales, kita pilih yang ini, Green Yellow Red Color Scale. Nah, jadi di sini sebelumnya itu kan masih putih aja ya. Jadi kita sulit gitu loh baca datanya. Nah, di sini tuh dipermudah menggunakan warna ini. Jadi semakin hijau itu berarti semakin baik dan semakin merah semakin buruk. Contohnya kayak ini. Di kualitas produk itu yang paling hijau itu ada Uniqlo, H&M, sama Zara. Nah, tapi kan ini juga ada teks angkanya ya. Jadi itu kayak walaupun warnanya itu sama-sama hijau tua, kita itu bisa tahu di antara tiga yang paling baik ini mana yang nomor satu. Yang nomor satu itu adalah Uniqlo untuk kualitas produk. Terus untuk harganya ini yang paling baik ini adalah Uniqlo juga. Itu maksudnya mungkin yang sesuai gitu harga sama kualitasnya. Ini terus yang kedua ada Zara, terus desain dan trennya ini juga Uniqlo lagi yang paling baik. Terus kenyamanannya itu juga Uniqlo. Terus pelayanan pelanggannya ini yang paling baik itu juga Uniqlo.
Terus yang paling buruk itu Ramayana ya. Terus lokasi dan aksesibilitasnya itu yang paling baik itu Uniqlo lagi. Terus yang kedua itu Matahari. Terus yang paling buruk itu Jogger sama Dagadu. Ini kan karena dua-duanya itu hanya ada di satu kota ya. Kayaknya yang Dagadu ini ada satu kota atau beberapa kota gitu ya. Kalau Jogger itu udah pasti hanya ada di Bali. Terus reputasinya itu yang paling bagus juga Uniqlo. Terus yang kedua itu Zara. Baik, selanjutnya kita akan berpindah di SPSS. Jadi kita copy terlebih dahulu datanya. Baik, tadi kan kita sudah copy yang dari Excel-nya. Selanjutnya kita pastikan ke SPSS-nya saja. Terus variabelnya ini kita ubah. Satu ini brand. Terus nomor dua itu tadi kualitas produk, harga, kualitas produk. Namanya ini harga. Terus desain dan tren kenyamanan. Kenyamanan. Terus pelayanan pelanggan, lokasi dan aksesibilitas, lokasi dan aksesibilitas, dan reputation. Terakhir, brand reputation. Ini nggak boleh pakai spasi ya. Reputation. Terus selanjutnya kita akan ke analyze. Kita pilih dimension prediction, kita pilih faktor. Terus ini kita masukkan semuanya kecuali yang brandnya ini. Kita masukkan ke variabel. Selanjutnya kita akan ke deskriptifnya. Kita centang yang koefisien dan signifikan level ini. Terus extractionnya kita script plotnya kita centang. Ini kita ubah 0,5. Kita continue. Terus rotationnya nggak usah. Skornya ini kita save as variabel. Setelah itu continue. Terus kita klik OK. Baik, kita di sini sudah sampai hasilnya. Terus di sini ada total varian explainer. Di sini kumulatifnya itu 98%. Jadi variasi data yang dijelaskan itu 98%. Terus di sini script plotnya itu menentukan berapa faktor. Dan di sini itu ada dua faktor. Terus di sini komponen matriksnya ini itu nantinya ini akan kita gunakan untuk membuat file baru. Baik guys, jadi setelah kita kerjakan tadi eh, itu nantinya akan muncul fake satu dan fake 2 ini. Jadi nantinya brandnya ini akan brandnya ini terus kualitas produk sampai brand reputation terus fake satu fake 2-nya ini nantinya akan kita masukkan di file baru. Baik, jadi sesuai yang saya jelaskan tadi, ini saya sudah membuat file baru dan yang tadi saya suruh masukkan ke file baru sudah saya masukkan semua, bahkan hasilnya pun juga sudah saya masukkan. Terus variabel V-nya ini, namanya ini sudah saya rubah juga. Selanjutnya kita akan ke data view, terus kita ke grafik, legasi dialog, kita ke scatter dot, kita pilih overlay scatter, terus kita define. File-nya ini kita masukkan semuanya ke pairs. Terus brandnya ini kita masukkan ke label. Lalu kita option.
Kita klik yang exclude cache variable ini, lalu displaynya ini kita centang, terus kita continue, kita oke. Baik, jadi kita sudah di hasil outputnya ya. Ini yang baru, kita klik dua kali. Sini. Nah, ini bisa kita copy aja, terus akan kita masukkan ke PPT atau PowerPoint. Baik, jadi di sini sudah saya screenshot dan saya pindahkan ke PPT ya. Jadi ini kita akan menghubungkan garis-garis panahnya ini eh, dari tengah sini ke brand-brand dan juga ini kayak harga, desain, kualitas dan lain-lainnya ini. Langsung saja kita pilih tengahnya. Ini kita kasih garis biru dan merah untuk pembeda ya. Yang biru itu untuk brand-brand dan yang merah itu untuk seperti harga, desain dan kualitasnya saja. Ini kita tinggal pasin aja. Tak copy, paste. Ini copy paste lagi. Paste lagi. Ini terus guys. Jaga dulu, paste lagi. Ramayana. Oke, yang bawah udah, paste lagi. Pas, aktif. Sini aja 6. Maaf ya guys. Eh, kita akan pakainya garisnya biru dan hijau aja. Soalnya ini kan tulisannya juga udah hijau ya. Nggak usah ngide pakai merah. Oke, udah semua. Ini kita pakai garis warna hijau. Nih guys, jadi ini sudah semua ya. Terus ini cara membacanya itu ya, eh, ini kan ada garisnya kan. Nah ini semakin tiga itu berarti kayak semakin unggul gitu. Ini contohnya ada eksekutif itu berarti bagus, kayak harganya, desainnya dan lain-lainnya. Terus yang di bawah-bawah ini kayak Erigo, Second, terus yang lain-lainnya itu kurang ya. Apalagi semakin bawah itu berarti semakin kurang. Semakin atas itu berarti semakin unggul gitu ya daripada pesaingnya atau bukan daripada pesaingnya. Pokoknya semakin unggul gitu, semakin atas. Baik, itu saja dari saya. Eh, Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.